Halo pemirsa MCS TV. Ketemu lagi dengan kita dalam acara MOU Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia dengan MNC di Bandung. Kegiatan ini menurut Pak John Kennedy Martin selaku ketua yayasan acara ini adalah mengenalkan aset digital di Indonesia agar bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi. Tak luput juga dari pantauan MCS TV hadir juga CEO MNC Dato Sri Roger dari Malaysia beserta rombongan. Para tamu yang hadir menyambut dengan antusias akan rencana dari Pak John Kennedy Martin dan Dato Sri Roger ini. Semoga cepat segera kegiatan dilaksanakan, ucap salah satu tamu. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menceritakan sedikit mengenai MNC. Apakah itu MNC? MNC merupakan suatu chatting aplikasi yang startup yang dimulai dari China, seperti itu. Kita pada tahap awal ini bertujuan untuk mencapai IPO di Nasdaq untuk big picture kita pada target utama kita. Untuk mencapai hal itu, MNC akan melakukan tahap-tahap untuk mencapai tujuannya. Tahap pertama ini kita dalam rangka mengumpulkan 10.000 user atau pengguna aktif seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan user biasanya startup menggunakan cara-cara lama, yaitu untuk beriklan. Itu biayanya sangat tinggi dan belum tentu efektif. Iklan belum tentu kita akan mendownload aplikasi tersebut. Nah, makanya MNC mencoba untuk merubah cara lama dengan cara yang baru, yaitu kita memberikan member-member kita keuntungan atau profit, atau kita sebutnya bahasa Sundanya cuan. Ya, cuan tahu semua ya, tahu semua cuan. Oke, kita memberikan member kita cuan dengan harapan member mau untuk mendownload aplikasi kita dengan kita memberikan mereka cuan seperti itu. Nah, cuannya seperti apa? Cuannya sebentar. Magic Number Chat Room, the magical world of connecting the soul through the numerology. Welcome to the Magic Number Chat Room, an extraordinary cross-border messaging app. In this magical realm of numbers, you will experience unprecedented digital power and the joy of communication. Let us take you on a delightful journey into the world of numbers. Magic Number Chat Room will have 18 teachers of numerology worldwide, broadcasting live lessons promoting every day in 18 countries. Numerous live streamers take turns broadcasting on various major South media video channels. 10% of all proceeds will be donated to the Wishing Well. MNC, as the token, will circulate within every ecosystem of Magic Number Chat Room. The remaining profits will be reserved in a fund to repurchase MNC at a fixed price of $60 as mandatory discretion. Digital encrypted chat functionality. In the Magic Number Chat Room, every conversation is unique digital encrypted vault, and only you and other person can decipher its true meaning. With the aid of cutting-edge encryption technology, you can freely express yourself, sharing secrets between the two of you without any worries. Magic Number Calculation System. Magic Number Chat Room provides a comprehensive magic number calculation system through detailed personal numerology analysis. It unveils hidden potentials and unique charm within you. Let's explore the numerology analysis together and discover your true self within. Magic Number Trendy Game. Magic Number Chat Room is not just a messaging app, it's also a fun and creative trendy gaming platform. Here, you can join various numerical communities, make like-minded friends, collectively explore the mysteries of the digital world, and showcase individual talents. Magic Number Digital Bewitching Auction Mall. Magic Number Chat Room's numerical enchantment auction mall will take you into a world of surprises and excitement in the realm of digital transactions. Using numerology as a medium, you can participate in auctions
exchanges, and collections, adding valuable pieces to your digital treasure trove. The Magic Lamp Make a Wish. In Magic Number Chat Room, you will discover a mysterious and powerful feature known as the Wishing Lamp. By making your wishes, and your dreams will come true. By receiving the assistance and supporting of numerology energy, witnessing the occurrence of every miracle. Come join us and embark on your own journey into the world of numbers. Oke, Bapak Ibu, itu tadi video penjelasan singkat mengenai MNC. Mungkin boleh saya rangkum sedikit. Penjelasannya adalah MNC ini sebagai satu sosial media aplikasi. Di sana di dalamnya ada banyak fungsi. Salah satunya adalah chatting, ada gaming yang bisa menghasilkan, ada juga untuk program ngebit atau kita sebut apa ngebit? Lelang, ya. Lelang, dan juga kita ada charity di dalamnya, ada untuk kita punya program-program kemanusiaan. Jadi setiap 10% dari keuntungan MNC kita akan bagikan untuk kegiatan sosial seperti itu. Jadi untuk biasanya company-company yang memiliki social responsibility biasanya untuk bertahan lebih lama kita ya, karena banyak yang mendoakan. Amin. Amin. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara kita. Saya akan memperkenalkan pihak-pihak yang akan melakukan penandatanganan untuk surat-surat MOU yang kita sudah sepakati. Saya persilakan dengan hormat saya perkenalkan pihak dari Ketua Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia, Bapak John Kennedy Martin. Kami persilakan. Ya, Bapak John Kennedy Martin merupakan Ketua Yayasan dari Ekonomi Digital Blockchain Indonesia, dan beliau hari ini hadir bersama Sekretaris dari Yayasan Ekonomi Digital Indonesia, yaitu saya sambut dan perkenalkan Bapak Bugi selaku Sekretaris dari Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Kami persilakan untuk naik ke panggung. Oke, berikutnya akan saya panggilkan pihak dari MNC, dari Magic Number Coin, co-founder kita, Bapak Dato Sri Roger dari Malaysia, selaku co-founder dari MNC. Hari ini Bapak Sri Roger ditemani oleh sekretaris dari MNC, yaitu saya panggilkan dengan bangga Bapak Boy selaku sekretaris MNC Indonesia. Oke. Segera kita akan lakukan seremonial untuk penandatanganan MOU. Kita bisa mulai dari Bapak John Kennedy Martin selaku Ketua Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Kami persilakan Bapak. Para awak media dipersilakan untuk meliput. Dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Dato Sri Roger selaku co-founder dari MNC, Magic Number Coin. Kita akan lakukan serah terima. Ditahan dulu foto. Ya, tahan sambil berfoto. Oke. 3, 2, 1. Oke.
Ya, demikianlah acara seremoni kita hari ini untuk penandatanganan dari kedua belah pihak antara Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia dengan pihak dari MNC Magic Number Coin. Mungkin ada kata sambutan dari Pak John ya selaku ketua. Pak John Kennedy Martin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Dengan bangga pada hari ini kita telah tangani MOU dengan co-founder. Sebelum saya melanjutkan cerita saya akan bicara apa itu Yayasan Digital Ekonomi Blockchain Indonesia ini. Yayasan Digital Blockchain Indonesia ini kami dirikan bersama-sama dengan kawan-kawan yang sudah berpuluh-puluh tahun bergerak di bidang digital ekonomi. Forex, mulai dari trading, kemudian mining, staking, dan kita sudah mengalami bermacam-macam tantangan, resiko, kerugian, keuntungan. Dari itu kita berkesimpulan bahwa masyarakat kita Indonesia umumnya harus diedukasi agar paham dengan digitalisasi ini. Dan yayasan kita ini memiliki semacam moto, yaitu teknologi for prosperity. Jadi teknologi untuk kesejahteraan, bukan untuk kerugian. Dan pertemuan kita dengan Datuk dari MMC sangat luar biasa. Kami lihat MMC ini punya prospek yang cukup bagus dari sekian banyak akun yang ada di Indonesia. Dan saya sekarang sedang pegang akun lebih dari 25 akun di aplikasi. Dan yang terakhir adalah MMC. Saya baru masuk, belum cukup 20 hari, itu sudah cuan hampir 100%. Jadi saya perlihatkan ini betul-betul memiliki prospek. Oleh karena itu saya dengan kawan-kawan menyatakan sikap mau mendukung ini. Meskipun banyak akun lain yang menawarkan ke kita, tapi setelah kita teliti dengan tim kita, MMC punya prospek yang cukup luar biasa. Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, program dari yayasan ini selain mengedukasi masyarakat, kita juga memiliki kerjasama dengan akun-akun yang lebih prospektif. Dan untuk itu kita akan membuat sebuah komunitas masyarakat ekonomi digital Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bergerak di bidang digital, kita tidak bisa sendiri. Kita harus bekerja sama. Kita harus punya tim. Karena apa? Karena kalau kita sendiri, ketika kita mentok, kita pusing. Tapi kalau kita bersama-sama, kita saling menginformasikan, ada hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan. Misalnya, saya kan orang Padang, Pak Ibu. Jadi profesi saya sesungguhnya saya punya restoran. Jadi saya orang Padang, punya rumah makan. Di Bandung ada 3 rumah makan saya. Jadi untuk itu saya masuk ke digital ini karena saya melihat perkembangan zaman yang tidak bisa kita tolak. Zaman yang terus berkembang tidak bisa kita rubah. Kita harus mengikuti. Situ saya masuk dan saya bergabung dengan MMC. Dan selama saya bergabung dengan MMC ini, saya melihat dan mencoba terus mempelajari. Selama hampir sebulan saya pelajari, akhirnya saya putuskan untuk menjadi mitra MMC untuk Indonesia. Jadi pada kesempatan ini target 1000 founder itu member itu menurut saya, kalau itu kita lakukan itu bisa kita capai. Kenapa saya katakan demikian? Orang Indonesia itu ada 3 cirinya. Yang pertama,
orang Indonesia itu suka mencontoh ke yang baik. Kalau ini betul-betul baik, dia pasti contoh itu. Yang kedua, orang Indonesia itu melihat dulu hasil orang yang join. Kalau Anda meyakinkan orang Anda belum join, tidak akan bisa. Pasti lihat mana punya bapak, ya ini, oh dia mau. Yang ketiga, orang Indonesia itu sebetulnya dia ingin mengetahui perubahan dengan cepat, tetapi masih berpikiran ragu-ragu. Itu yang saya lihat. Karena sebetulnya bagi Bandung saya tidak asing lagi, karena saya berkantor di Jalan Padasinya selama 15 tahun. Kantor PDAM, PAM, 15 tahun saya di situ. Jadi tidak asing saya dengan Bandung, karena saya kan menjabat sebagai Komisaris PAM Indonesia dan berkantor di Bandung 15 tahun. Jadi saya dalam kegiatan sehari-hari, MMC yang ada di saya sudah saya coba kenalkan ke beberapa Pemda. Ternyata mereka cukup berespon karena melihat prospek MMC, dan orang-orang Pemda yang mengerti dengan teknologi IT sudah bisa mengakses ini dengan baik, jadi dia paham cepat. Jadi berkemungkinan kami akan mencoba membantu MMC sebagai mitra kerja secara sosial, karena kami adalah yayasan dan kami mencoba menyampaikan kepada masyarakat sebuah prospek yang lumayan baik, dan saya rasa ini bisa berkembang dengan pesat. Kenapa? Ketika saya mulai masuk ke era digital, saya kenal Bitcoin itu tahun 2010. Harganya waktu itu baru 14.000 2010. Jadi sekarang kalau Bapak coba klik, Bapak Ibu klik Bitcoin harganya Chat room. The magical world. 800 juta. Bitcoin sekarang 800 juta harganya. Mula-mula muncul harganya cuma satu pizza. Sekarang 800 juta. Coba. Saya waktu itu sempat punya dua Bitcoin 2012 satunya. Ketika itu saya masih di DPR RI. Saya pernah di Komisi 3 5 tahun. Saya beli 2 Bitcoin waktu itu dengan kawan-kawan di DPR RI. Kami bawa waktu itu ketua DPR si Demokrat. Kami beli 5, ada yang 3. Tapi tidak tahu perkembangannya. Pada 2014 saya jual Bitcoin. Saya jual sama teman-teman. Ya udah, apa nih Bitcoin nggak ada. Saya jual. Tahu nggak jualnya berapa? Cuma 80.000. 80.250 ingat saya. Jual, nggak ada gunanya nih. Teman-teman saya punya 500, dia jual juga. Tahu-tahu pada tahun 2017 dia sudah mencapai 100 juta lebih, 200 juta lebih, luar biasa. Kita udah selesai. Itulah pengalaman saya dengan digital ekonomi. Kalau soal forex, saya naik 89 sejak udah saya habis itu sampai hancur, sampai ditangkap polisi, sampai teman saya meninggal dalamnya, sampai ketemu lagi kemarin dengan Koklim yang juga sudah mengalami. Jadi saya coba semua. ATG mulai berdiri sampai ketangkap saya dengan ATG. Bayangkan ATG yang sponsori Persebaya itu saya yang nyuruh dia supaya sponsor bola supaya masuk ke PSSI, tahu juga ketangkap. Nah, saya melihat ini tantangan digital ekonomi. Tantangan ini tidak bisa kita hindari, tapi harus kita jawab. Harus kita carikan solusinya. Seperti apa? Saya lihat kalau di koin, saya lihat Bitcoin mirip dengan MMC ini. Karena dia komunitas dan terus bergerak. Tidak bisa dihacker karena masuk blockchain. Ini yang saya lihat prospeknya. Tapi kalau trading itu masih bisa dihacker. Pemerintah blok selesai. Ini yang kita pelajari dengan tim kita. Makanya kami mencoba kerjasama dengan Datuk untuk bisa menjadi teman mitra kerja, mencari beberapa member untuk di Indonesia. Barangkali itu Datuk bisa sampaikan. Dengan MOU ini kami siap bekerja bersama-sama dengan Datuk, dengan kawan-kawan lainnya. Nanti kita akan coba dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan moto yayasan Technology for Prosperity. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak John Kennedy Martin selaku Ketua dari Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kita adakan sesi untuk dokumentasi, untuk foto-foto, boleh dipersilakan. Selamat sore Pak. Sore. Nah, boleh tahu Pak dengan Bapak siapa Pak? Saya Tariman. Dari Bapak Iman. Ya. Iman ya. Pak Iman dari rumahnya di mana? Dekat-dekat sini ya? Di Padalarang. Padangarang. Padalarang. Padangarang di sekitar sini ya. Nah, ini Pak Iman Pak sampai ke acara Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia ini dan ada kerjasama ini dapat dari mana informasinya? Informasi dari bos saya. Informasi dari bos saya ke sini untuk mengikuti dulu lah, untuk apa ya, intinya dipelajari dulu, pemahami dulu. Jadi diikuti dulu Ya. undangannya untuk supaya dapat pemahamannya. Nah, untuk pemahaman dulu. Nah, setelah kedepannya nantilah ada jawabannya ya. Berarti ini digital ini sebenarnya perlu ya untuk kita ikuti ya. Jangan. Untuk melangkah ke depan lah. Ya. Oke Pak Iman, terima kasih atas waktunya. Nanti lain kali kita bisa ketemu lagi dengan MCS TV. Selamat sore Pak. Ya, sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore, Boleh tahu dengan Bapak siapa? saya Pak Gunawan, Pak Gunawan di mana Pak? Bandung. Tinggal di Bandung. Ya. Di Bandung Selatan Barat, Bandung Kota. Bandung Kota ya. Pak apa tadi namanya lupa saya? Pak Gunawan. Pak Gunawan datang kemari atas undangan atau informasi atau gimana? Atas undangan dari Pak Boy, tadi yang Undangan. tadi sekretarisnya MNC. Oh, sebenarnya. Nah, setelah melihat dari acara tadi, apa yang kira-kira Bapak kutip poin-poin yang didapat? Ya, poin-poin seperti Pak John yang tadi katakan bahwa kita harus melek lebih lagi era digital, karena era digital ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Semakin lama orang semakin banyak yang online, dan online ini harus jangan hanya sekedar main game, lihat drama Korea atau hal yang tidak produktif, itu pun boleh, tapi lebih banyak kita sempatkan waktu di era digital ini sesuatu yang lebih produktif. Nah, sehingga bisa membuat sejahtera masyarakat Indonesia khususnya lebih banyak lagi kalau kita bisa produktif. Nah, dengan hadirnya MOU Yayasan Ekonomi Digital ini dengan MNC, diharapkan tentunya masyarakat Indonesia lebih banyak lagi yang mengetahui tentang dunia digital, karena pemerintah sendiri, saya lihat sendiri sudah melegalisasi namanya exchanger kayak Indodax, Pintu, atau Kripto, itu sudah ada legalnya dari BAPEPT, Badan Pengawas Bursa Berjangka Komoditi, dan beberapa kripto pun sudah ada di akui oleh pemerintah. Tapi sayangnya masyarakat masih banyak yang mungkin nggak tahu atau yang negatif. Nah, inilah tugas kita bersama, termasuk di sini ada komandannya Pak Joni yang bisa membantu mensosialisasikan apa yang namanya kripto, apa fungsinya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat Indonesia bisa lebih melek terhadap dunia teknologi, khususnya di dunia kripto ini. Dan mungkin di dunia lain pun banyak, nggak hanya bicara, mungkin ada yang bicara NFT. Tahun kemarin kita dengar juga ada satu wajah siapa itu NFT-nya tiba-tiba melejit tuh, jadi berapa ratus juta, tapi itu orang Indonesia. NFT gambar ya, itu NFT itu gambar. Jadi artinya apa yang dibuat oleh Pak John Kennedy Martin dan Datuk Sri Roger ini itu bagi Bapak positif banget ya? Saya melihatnya positif ya Mas, justru ini kita harus sosialisasikan dan kita viralkan supaya masyarakat Indonesia lebih banyak yang tahu apa peluangnya, apa plusnya. Memang segala sesuatu ada plus minus, tapi kita ambillah plusnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Oh ya, kalau boleh tahu lagi nih Pak, untuk yang terakhir, Bapak apakah telah punya akun ini atau sudah bergabung? Oh, kalau di MNC belum boleh, kalau di Indodax saya ada. Toko kripto saya ada. Oke. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama, informasinya. sukses semuanya.
Menurut Pak John Kennedy Martin, apa yang disampaikan Bapak ini apakah seperti yang Bapak ucapkan tadi sama gitu persepsinya gitu? Saya pikir Pak Lung Gunawan dia sudah orang digital ini. Jadi orang yang datang ke sini nggak mungkin orang digital. Meskipun belum masuk MMC, tapi saya yakin dia masuk MMC. Karena soal digital ini orang-orang sudah merasakan, pasti dia akan coba cari terus. Karena situasi digital akan terus berubah dan bisa semakin banyak. Dia berkembang terus dan berkembang terus. Jadi kalau kita tidak ikutin, tertinggal. Jadi saya pikir Pak Lung termasuk nanti komunitas ekonomi digital yang memungkinkan bisa kita ajak kerjasama nanti ke depannya. Oh iya. Berarti Pak Gunawan bisa salah satu yang mengembangkan yayasan ini ya nanti di seluruh Indonesia ya. Kolaborasi. Karena beliau orang pariwisata soalnya. Wah, betul. Berarti sudah ada pembicaraan tadi ya. Tadi barusan. Ya. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, amin.